tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kecanggihan teknologi secanggih apapun tidak akan mampu untuk membuktikan keberadaan sesuatu yang gaib itu. Di antaranya adalah siksa kubur, nikmatnya kubur, bangun dari kubur, yaumul mahsyar, yaumus sirat, yaumul jaza, yaumul hisab, yaumul mizan. Jika itu menjadi salah satu upaya kita untuk menjadi orang-orang yang muttaqin, insya Allah kita akan diberikan kemudahan menjalaninya, hadirin hadirat. Karena semuanya masih dirahasiakan, hadirin hadirat. Di antaranya, andaikan pahala sholat subuh itu ditampakkan kepada kita, hadirin hadirat. Karena kebaikan sholat subuh itu melebihi kebaikan yang ada di dunia beserta isinya, maka kita akan datang untuk mendatangi sholat subuh itu walaupun dengan merangkak, hadirin hadirat. Tapi sayangnya, hadirin hadirat, Allah menyembunyikan. Allah hanya menampakkan besok di yaumul kiamah tentang semua balasan orang-orang yang mendatanginya, hanya orang-orang yang mempercayainya. Alhamdulillah, panjenengan semuanya ditakdirkan untuk dengan ikhlas mendatangi seron Allah, untuk meninggalkan sejenak peraduan, kasur empuk, mungkin hangatnya selimut, bersendakor dengan keluarga untuk sejenak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena panjenengan percaya dengan alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya dengan sesuatu yang masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati. Kemudian kalau kita mengupas kembali tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi intinya, hadirin hadirat, jika kita ingin menjadi orang-orang yang berbahagia, maka kita harus mengupayakan dengan cara apa, hadirin hadirat? Memperjuangkan dengan senantiasa mohon tolong kepada Allah supaya langkah kaki kita diberi kemudahan untuk mendatangi taat, hadirin hadirat. Karena kalau Allah tidak menolong, hadirin hadirat, taat di depan mata sulit kita melakukan, tapi maksiat jauh di seberang sana kita datangi, hadirin hadirat. Hanya dengan pertolongan Allah, hanya dengan rahmat Allah, hanya dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dengan syafaat Rasulullah, kita akan mampu mendatangi taat itu dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, hadirin hadirat. Yang terakhir, hadirin hadirat, untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan jalan cinta, hadirin hadirat. Cinta kepada siapakah yang pertama? Cinta kepada Allah, hadirin hadirat. Sebelum kita diperintahkan mencintai Allah, Allah lebih dulu mencintai kita, hadirin hadirat. Bukti cinta Allah kepada kita, panjenengan dilahirkan dari orang tua yang muslim, muslimah. Bukti cinta Allah kepada panjenengan, begitu lahir diperdengarkan kalimah-kalimah tauhid di telinga kanan kiri kita, hadirin. Begitu panjenengan mulai balik, kemudian panjenengan dengan rela sujud, ruku, takbir, membaca kalimah-kalimah thayyibah untuk menyebut-nyebut, memanggil-manggil asma kekasih panjenengan itu, hadirin hadirat. Kalau bukan karena cinta Allah, hadirin hadirat, kita tidak akan hadir di tempat ini. Ini adalah cinta Allah, hadirin hadirat. Panjenengan juga mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jenengan mengeluarkan harta benda, tenaga, jiwa, rela duduk di tempat ini yang seharusnya sudah istirahat, panjenengan masih rela. Ini bukti kecintaan panjenengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan kebahagiaan, adalah jalan untuk menjenengan mencari bahagia yang sesungguhnya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara yang menjadikan kita semuanya bisa merasakan lezatnya iman. Yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasulullah melebihi segala-galanya. Hadirin hadir, ketika panjenengan sudah mendapatkan yang namanya cinta kepada Allah dan Rasulullah, maka itu akan menjadi tenaga yang luar biasa untuk menghadapi apapun yang menjadi halangan, yang menjadi rintangan, yang menjadi mungkin cobaan kita, agar kita tidak bahagia hidup di dunia. Cinta kepada Allah dan Rasulullah tergambar kepada sosok para sahabat Nabi, para tabi'in, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Hadirin hadirat, termasuk hamba Allah yang sholih, yang diutus oleh Allah, yang mendapatkan tugas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau mu'allim salawat wahidiyah. Bukti kecintaan Bahyai kepada Allah, kepada Rasulullah, hadirin hadirat, adalah salat wahidiyah, rangkaian salat wahidiyah dan ajarannya itu. Hadirin hadirat, beliau adalah priyantun yang sangat mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, panjenengan sudah tahu buktinya, panjenengan sudah bisa merasakan buktinya, bahwa priyantun agung yang mencintai Allah dan Rasulullah, yang dikirim kepada kita, hadirin hadirat sebagai wahidiyah, adalah guru rohani kita, ayah bunda rohani kita, yaitu bila Hadratus Syekh Bahyai Abdul Majid Ma'ruf Mu'allim Salat Wahidah, yang pada malam hari ini kita kenang, kita peringati haulnya yang ke-35. Mudah-mudahan cinta panjenengan kepada Allah, cinta panjenengan kepada Rasulullah disempurnakan oleh beliau alaihi salat wahidi, sehingga kita menjadi orang yang pantas untuk dicintai Allah, dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersama-sama hadirin hadirin, pada malam hari ini sejenak kita mengenang kembali, hadirin hadirat, perjuangan wahidiyah ditinggalkan oleh beliau sudah 35 tahun. Kalau 35 tahun ini adalah sudah dikatakan manusia dewasa, Rasulullah diangkat sebagai Rasul usia 40 tahun. Hadirin hadirat, wahidiyah sudah sekian lama, hadirin hadirat, ditinggalkan oleh beliau alaihi salat wahidi. Kita merasa bertanggung jawab, hadirin hadirat, atas perjuangan ini. Seharusnya ini, hadirin hadirat, wahidiyah sudah diterima oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, mungkin karib kerabat kita, tetangga dekat kita. Tapi sampai hari ini ternyata mungkin masih belum. Mungkin karena kesalahan kita, mungkin karena ketidakmampuan kita, mungkin karena ketidaktahuan kita menjaga adab, menjaga akhlak kepangkuan beliau mu'allim salawat wahidiyah. Sudah
banyak curahan kasih sayang Allah melalui sholat wahidiyah ini. Tapi perjuangan kita untuk wahidiyah mungkin hanya setengah hati, terutama diri pribadi kami hadirin. Mari pada malam hari ini kita mengaku sendiri hadirin. Di akhir zaman ini, andaikan orang tua yang melahirkan panjenengan, ayah panjenengan, itu disuruh menghantarkan panjenengan ke pangkuan Rasulullah, lebih-lebih untuk mempertanggungjawabkan iman Islam kita, akan angkat tangan. Guru yang mengajari panjenengan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, yang menjadikan panjenengan bisa menikmati hidup ini, tidak akan mungkin mampu menghantarkan hati panjenengan sowan ke pangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena guru-guru lahiriah kita itu tidak punya kompetensi, tidak punya kemampuan untuk itu hadirin. Tapi belum ada salat wahidiyah, bukti nyata sudah ada di tangan panjenengan semuanya itu. Apa hadirin bukti nyata itu? Ajaran wahidiyah dan salat wahidiyah itu bukti karya fenomena di akhir zaman ini yang mampu menghantarkan hati ini sowan ke pangkuan Allah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersama-sama memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisa-sisa akhir hidup kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan takdir yang lebih baik dari malam hari ini hadirin. Ditumbuh kembangkan kembali semangat kita yang masih tidur, mungkin semangat kita yang masih kendur untuk bangun kembali giroh perjuangan kita. Derek-derek berjuang, fafirru ilallah wa rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam hadirin. Dengan cara apa? Memperbanyak kembali mujahadah batiniah kita hadirin. Sungguh di akhir zaman ini hanya dengan memperbanyak sholawat ke pangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mampu menghantarkan hati ini sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesulitan apapun itu di akhir zaman ini, lebih-lebih sulitnya menjaga iman Islam takwa kepada Allah hanya dengan cara memperbanyak sholawat ke pangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan beristighfar, dengan memperbanyak sedekah hadirin. Karena hidup sangat singkat, kesempatan tidak datang dua kali hadirin. Ketika kesempatan itu sudah diambil oleh Allah, hanya penyesalan yang didapat hadirin. Sudah digambarkan dalam Al-Quranul Karim hadirin. Bagaimana seorang manusia ketika didatangi malakul maut hadirin. Mereka mengatakan Rabbirji'un la'alli a'malan sholihah. Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi supaya aku bisa mengerjakan amal sholih. La'alli a'malan sholihan fima tarak. Kalla, mereka dikatakan tidak bisa kamu mengerjakan itu semua wahai manusia, karena di belakangmu wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, ada dinding barzah yang membatasi sampai hari dibangkitkan hadirin. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, tunda kematianku ya Allah, aku akan beramal sholih. Wa asaddaqanna wa aku minas sholihin, aku akan sedekahkan hartaku ya Allah, aku akan jadi orang
terlambat. Sudah gak ada waktu. Waktu yang sudah dijanjikan dan ditentukan sudah datang. Menyesal. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa hendak berjumpa dengan Tuhannya, barang siapa hendak bertemu dengan Tuhannya yang Maha Kasih, yang Maha Sayang, yang Maha segala Maha, pada saat itu yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada harta benda, tidak ada manfaatnya kecuali orang-orang datang pada Allah dengan hati yang salim, hati yang bawa iman, hati yang bawa cinta kepada Allah, hati yang bawa cinta dengan Rasulullah, hati yang cinta kepada kekasihnya Allah. Barang siapa berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal solih, hendaklah dia beribadah, mengabdikan diri kepadanya tanpa melakukan perbuatan syirik, menduakan Allah. Sulit sekali hadirin syaratnya untuk bertemu dengan Allah dengan hati yang salim, hadirin. Kecuali jika Allah memang memberikan rahmat, jika Allah telah memilih kita terpilih menjadi orang-orang yang ketika ruh itu dicabut dengan membawa kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, orang yang menghadap kepada Allah dengan kalimat Allah. Hadirin, panjenengan datang di majelis ini harapannya satu, ketika saatnya dipanggil membawa Allah. Hadirin, Allah di hati kita, terucap di lisan kita, ruh kita keluar bersamaan dengan lafaz Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersama-sama kita bersowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh apapun yang kita lakukan dan yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Tintanya sudah kering. Urusan rezeki sudah tuntas sejak zaman azali, tidak perlu dirisaukan hadirin. Yang perlu kita risaukan, kita mati membawa iman atau tidak hadirin. Kita soalkan Allah dengan bawa iman atau tidak, itu yang kita risaukan hadirin. Tapi karena Rasulullah adalah Raufur Rahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Rasulullah harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Merasakan penderitaan kita bukan hanya di dunia, saat nanti sakaratul maut Rasulullah pun merasakan derita itu hadirin. Di saat kita berada di dalam kubur, kegelapan mendera, itu Rasulullah pun bertanggung jawab. Rasulullah hadirin. Bangun dari kubur, kegelapan melanda semuanya manusia. Rasulullah bertanya tentang kabar kita. Di mahsyar dikumpulkan saat-saat yang genting, semua nabi dan rasul angkat tangan. Rasulullah sujud
menangisi kita hadirin hadirat. Ketika di yaumul mizan, saat-saat amal ditimbang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari bacaan salawat salam yang disanjungkan kepangkuan beliau oleh umatnya. Pada saat di dunia salawat salam itu ditimbangkan, diletakkan di mizan hadirat yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita besok di yaumul kiamah hadirat. Bahkan ketika yaumul jaza hadirin hadirat, di saat semuanya manusia berada di antara percaya dan tidak, ternyata dulu di dunia seakan-akan ahli surga, ternyata harus singgah dulu ke neraka hadirin hadirat. Di antara manusia ada yang was-was, dia takut menjadi penduduk neraka, ternyata karena rahmatnya Allah dia merasakan kenikmatan di dalam surga. Saat-saat yang paling menentukan itu, Rasulullah menanti di tepi telakanya di Nadirul Isbiru hatta tulku ayyal haud, isbiru hatta tulku ayyal haud. Bersabarlah wahai hamba Allah yang muttaqin, bersabarlah hamba-hamba Allah yang salihin, bersabarlah wahai hamba-hamba Allah, sungguh aku menantimu di tepi telagaku. Rasulullah menanti panjenengan semuanya di sana hadirin hadirat. Hari ini kami berkumpul di sini ya Rasulullah. Ini bukti cinta kami ya Rasulullah. Kami tidak punya amal soleh, kami tidak punya harta benda yang kami perjuangkan untuk membela agama ini ya Rasulullah. Kami hanya punya cinta kepada panjenengan ya Rasulullah. Kami hanya punya rasa rindu menggapai ingin bertemu dengan panjenengan ya Rasulullah. Inilah tetesan air mata cinta dan kerinduan kami ya Rasulullah. Santri-santrinya beliau ala salat wahidiyah ya Rasulullah, yang tidak berhenti di setiap harinya, di setiap detiknya memanggil asma panjenengan ya Rasulullah. Perkenankanlah kami dari di belakang panjenengan ya Rasulullah. Al-Fatihah. Ya Syafi'al Al-Qis Salatu Wassalam Alaika Nur Al-Qiyat Al-Anam Waslahu Waruhahu Adrikni Faqad dalamtu abada wa rabbini Walaysa li ya Sayyidi siwaka Fa'in tarudda kundusasun halika Ya syafi'al khalqi salatu wassalam Alaika nur al-khalqi hadiyal anam Wa aslahu wa ruhahu adrikni Faqad zalamtu abada wa rabbini Walaysa li ya sayyidi siwaka Fa'in tarudda kundusasun halika Ya syafi'al khalqi salatu wassalam Alaika nur al-khalqi hadiyal anam Wa aslahu wa ruhahu adrikni Faqad zalamtu abada wa rabbini Walaysa li ya sayyidi siwaka Wa in tarudda kundusasun halika. Panjenengan memohon kepada Allah hadirin hadirat, mudah-mudahan
di dalam sepanjang hidup panjenengan pernah walaupun hanya sedetik bisa menatap wajah yang mulia itu. Hadirin hadirat, bukan orang yang punya uang saja yang bisa berjabat tangan sowan ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pengamal wahid ya karena cinta yang mendalam, rindu yang menggebu, hatinya tersingkap menatap wajah yang mulia beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sowan hadir di makam beliau di Makkah dan Madinah sana. Hadirin hadirat, mari bersama-sama dengan huzur ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah. Mimpi bertemu Rasulullah, mimpi yang benar. Hadirin hadirat, melihat Rasulullah di dalam mimpi sama dengan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan memohon kepada Allah, mudah-mudahan panjenengan bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah. Mari kita sholat ke pangkuan beliau ke zaman radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat, ketika panjenengan sulit untuk membedah kegelapan batinnya yang menjadi penyebab sulitnya kita berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita matur kepangkan guru rohani kita. Hadirin hadirat, mudah-mudahan pancaran nazar beliau Mbah Yai mampu menerangi kegelapan hati ini. Hadirin hadirat, sehingga tersingkaplah segala rahasia-rahasia yang menjadi keagungan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan semakin menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Mbah Yai berkenan memancarkan sinar nadrohnya kepada kita semuanya. Hadirin hadirat, terutama yang hadir di majelis ini, mari kita bawa serta anak-anak kita, suami istri kita, tetangga kita, umat masyarakat jami'al alamin. Mudah-mudahan cepat-cepat sadar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhal ghawdu salamullah alaika rabbi bi'idhnillah anzur ila ya sayyidi binadra musilatin hadratil aliyah. Ya ayuhal ghawdu salamullah alaika rabbi bi'idhnillah anzur ila ya sayyidi panjenengan hadirkan wajah beliau mu'alaihi salat wahidiyah. Hadirin hadirat, sungguh dengan memandang wajah kekasihnya Allah akan meluluhkan kekerasan dalam hati ini. Hadirin hadirat, dengan menatap wajah beliau mu'alaihi salat wahidiyah, hati kita akan menjadi lunak. Hadirin hadirat, kalau hatinya lunak, mudah masuk hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhal ghawdu salamullah alaika rabbi bi'idhnillah anzur ilaiya sayyidi binadra
Al-Fatihah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kiranya kami cukupi sekian apa yang dapat kami sampaikan. Segala salah dan hilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, atas perhatian, atas kepercayaan yang telah diberikan kepada diri pribadi kami hanya mampu mengucapkan ribuan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa min al-ghaz an-nadr wal barakah wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.